warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan kedua, di mana di sini masih membahas terkait konsep statistika deskriptif dengan bahan kajian, teknik pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data, distribusi frekuensi dan persentase dengan grafik, dan skala pengukuran data. Jadi akan ada beberapa bahan yang akan saya tampilkan dan akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Untuk tahapan pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait pengumpulan data dan skala pengukuran data di dalam mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial. Oke, jadi pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ataupun misalnya kita ingin melakukan survei-survei tertentu di dalam kelas. Kalau kalian ingat, mungkin biasanya di akhir semester itu biasanya mahasiswa akan diminta untuk mengisi pendapat atau opini terkait pembelajaran selama masa kuliah. Jadi itu kita sebut sebagai survei kepuasan belajar mengajar yang diisi oleh mahasiswa. Itu biasanya diisi secara online, di mana nanti pusat datanya ada di rektorat. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengumpulkan data. Cara yang lain yang biasanya dilakukan yaitu berdasarkan sumber yang dipublish, seperti misalnya kita mengumpulkan data dari koran, dari majalah, ya, dari berita-berita tertentu, atau kita mengumpulkan data dari desain eksperimen. Jadi misalnya saya ingin tahu jika misalnya dalam gelas tersebut dicampur beberapa formula, apa yang akan terjadi, kemudian ini akan saya catat. Itu juga masuk pada desain pengumpulan data. Atau yang biasa dilakukan pada penelitian adalah sebuah studi, baik observasi ataupun survei. Sumber publikasi yang tadi saya bilang bisa dari buku, dari jurnal, ataupun dari magazine. Jadi ada beberapa penelitian juga yang mengumpulkan data dari penelitian terdahulu. Itu biasanya dikatakan sebagai penelitian meta-analisis. Jadi menganalisis faktor-faktor yang dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Ini adalah desain eksperimen. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yang mengontrol karakteristik dari sampel yang menjadi unit eksperimen, melibatkan dua grup, yakni grup treatment dan grup kontrol. Kemudian studi observasional ini merupakan salah satu pengumpulan data di mana unit sampel itu diamati atau diobservasi pada kondisi yang ingin kita ketahui. Misal, kita ingin melakukan pengamatan pada kondisi kamar penderita TB misalnya. Nah, jadi yang kita amati pencahayaannya, kemudian luas jendelanya, luas ruangannya. Nah, ini yang dimaksud pada kondisi yang sebenarnya. Ini adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan interview atau wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan face to face atau tatap muka antara peneliti dengan responden. Kemudian wawancara ini terbagi menjadi dua jenis secara umum, ya, terstruktur atau tidak terstruktur. Kalau terstruktur artinya terdapat daftar pertanyaan yang sudah didesain sebelum peneliti turun ke lapangan. Jadi biasanya kita tanyakan itu hal-hal yang sesuai dengan apa yang hendak kita eksplor atau ingin kita gali. Kita ingin tahu usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, berapa pendapatan, kemudian bagaimana pendapat tentang pelayanan kesehatan setempat, apakah pernah mendapatkan informasi kesehatan, itu semua kita tuliskan dulu, baru kita turun ke lapangan. Mohon maaf. Yang berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, ini biasanya dilakukan pada desain penelitian kualitatif, di mana namanya kita hanya akan mempunyai tema. Jadi pada saat kita mau turun ke lapangan, kita sudah tahu apa yang mau kita tanya. Nanti akan dikembangkan ketika kita bertemu dengan responden. Jadi kemana nanti responden bercerita, kita akan coba untuk ikuti, tetapi tetap pada lingkup apa yang mau kita amati. Artinya kita tidak akan bisa membuat daftar pertanyaan seperti pertanyaan struktur. Kemudian yang kedua adalah angket.
Jadi angket ini adalah merupakan sebuah daftar pertanyaan di mana peneliti mengirim atau memberikan lembar pertanyaan atau kuesioner kepada responden dan responden akan mengisi sendiri. Jadi bukan kita yang mengisikan. Ini biasa kita lakukan kepada responden yang kita anggap memiliki strata pendidikan yang cukup tinggi, artinya SMA ke atas. Dengan asumsi mereka bisa membaca, menulis, dan memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah observasi atau pengamatan. Membutuhkan pedoman atau lembar observasi atau lembar pengamatan. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda ingat ketika membuat tabel. Jadi tabel itu ya memiliki nomor tabel. Ini tabel 2.1. Kemudian tabel itu memiliki judul tabel. Judul tabel. Kemudian ada badan tabel. Ini badan tabel. Jadi ada kolom ya, ada baris. Biasanya ada nomor ya. Di sini digantinya subjek. Yang berikutnya di bagian bawah tabel ada sumber tabel. Jadi biasanya kalau pada penelitian sumber data yang kita sebut sebagai sumber data itu ada dua, data primer atau data sekunder. Jadi sebutkan tahun. Data primer tahun berapa, data sekunder tahun berapa. Jadi misalnya di bawah sini sumber titik 2, data primer tahun 2010, 2011 atau 2000 berapa. Kemudian yang diingat adalah penulisan dan besar huruf. Sumber tabel itu akan ditulis lebih kecil size-nya daripada tulisan yang ada di dalam tabel. Kemudian kita akan menuliskan dengan bentuk italic atau miring. Selanjutnya, kalau kita memiliki tabel yang kategorinya banyak, misalnya membutuhkan sampai 2 lembar kertas, maka itu biasanya kita akan buat size-nya lebih kecil dibandingkan tulisan pada narasi yang ada di laporan. Jadi misalnya kita diminta menulis laporan dengan jenis huruf Times New Roman, kemudian besar hurufnya 12, spasi 1,5. Maka kalau kita punya tabel yang banyak kategorinya yang membutuhkan lebih dari 1 lembar kertas, maka size dalam badan tabel itu boleh 11. Spasinya boleh 1 sampai 1,15. Itu yang harus diingat. Boleh nggak kita turunkan lagi menjadi 10? Tidak, karena akan terlalu kecil. Jadi minimum penurunannya adalah 1 saja, jadi hanya 11 ya. Jadi dalam tabel itu size huruf itu 11 sampai 12. Jadi hal-hal yang ini jangan pernah Anda lupakan. Ada nomor tabel, ada judul tabel, ada badan tabel beserta isinya ya, dan ada sumber tabel. Kemudian ini penyajian data dalam bentuk grafik. Jadi grafik ini visualnya lebih baik, lebih berwarna, lebih coloring, dan biasanya memang disarankan digunakan ketika kita melakukan presentasi atau membuat sebuah PowerPoint. Bisa kita lihat bahwa kalau penyajian data atau grafik itu bisa kita buat berdasarkan kebutuhan. Jadi ada angka frekuensi, kemudian ada jenis atau kategorinya. Kemudian warnanya juga jangan terlalu tajam karena akan menyakiti mata audiens ya. Jadi pilih saja warna-warna yang general atau yang umum digunakan. Kemudian jika ada 3 kategori seperti ini, jangan menggunakan warna yang sama. Misalnya semua merah. Atau misalnya ini merah muda, ini merah muda sekali. Kecuali memang itu merupakan kategori yang mau kita anggap setara atau satu strata, tapi biasanya memang beda warna ya. Kemudian pada penyajian data grafik itu masuk pada gambar atau bagan. Jika kita menyajikan data ya, kalau tadi tabel itu judul tabel ada di atas badan tabel. Kalau grafik, bagan ataupun gambar, judulnya berada di bawah gambar ataupun bagan seperti ini. Jadi bukan di atas sini ya, tapi di bawah. Oke, yang berikutnya saya akan mengabari terkait dengan skala data.
Oke, di sini akan saya tambahkan keterangan supaya kalian semakin memahami apa beda nominal, ordinal, interparatio. Ini merupakan hal penting untuk Anda pahami karena skala pengukuran data itu akan menentukan juga bagaimana kita memilih uji hipotesis. Nanti setelah UTS, kalian akan belajar dengan Ibu Ike terkait pemilihan statistik non-parametrik dan parametrik. Di sini akan saya coba buatkan contoh. Oke, skala pengukuran data, definisi, dan contoh. Oke, ada 4 skala pengukuran data yang perlu Anda pahami, ya. Dan pemahaman ini sangat penting. Oke, jadi jika kita melihat bentuk secara kualitatif dan kuantitatif, nominal ordinal itu masuk pada satu kategori yang sama, ya. Sebentar. Oke, seperti ini. Jadi nominal ordinal itu merupakan skala data yang memberikan kategori atau kriteria secara kualitatif. Jadi misalnya jenis kelamin perempuan, laki-laki, pendidikan, SMP, SD, SMA, kuliah, itu masuk pada nominal ordinal. Tapi kalau interparatio itu menyajikan data dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi misalnya tinggi badan 110, 120, 130, berat badan 68, 70, 75, kemudian tekanan darah 150/40, 120/80, dan sebagainya. Jadi interparatio selalu disajikan dalam bentuk angka, nominal ordinal disajikan dalam bentuk kategorikal atau kualitatif. Jadi kita masuk pada definisi. Apa itu nominal? Merupakan skala data yang hanya membedakan antar kriteria. Kalau ordinal membedakan dan memberikan tingkatan. Ya. Nominal contohnya apa? Nama, kemudian jenis kelamin, jenis pekerjaan. Jadi itu ada hal yang perlu Anda pahami, ya. Jadi skala data ini hanya memberikan pembedaan tanpa memberikan tingkatan. Artinya saya tidak akan mengatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Itu adalah nominal. Jadi nominal itu hanya membedakan. Misalnya merek tas, jenis HP, kemudian merek karpet, merek kipas angin, dan lain-lain. Itu hanya membedakan saja. Kalau kita lompat ke ordinal, jadi ordinal ini memiliki kemampuan membedakan dan memberikan tingkatan. Contohnya apa? Tingkat pendidikan. Ya. Kemudian golongan dalam pekerjaan PNS. Ini kan tingkatan ya. Jadi Bu, kenapa memberikan tingkatan kalau pendidikan? Secara teoretik saya bisa mengatakan bahwa pengetahuan responden yang SMA itu dianggap lebih baik daripada responden yang SD. Ya, karena teori seperti itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik tingkat pengetahuan. Kemudian golongan dalam pekerjaan PNS. Golongan itu kan ada 2A, 2B, kemudian 3A, 3B, 3C, dan lain-lain. Selain hanya membedakan, ini juga akan memberikan tingkatan. Yang pertama, tingkatan tunjangan.
tingkatan gaji, kemudian tingkatan jabatan di dalam sebuah pekerjaan. Jadi itu adalah ordinal. Nah, kita masuk kepada interval dan rasio. Jadi biasanya interval rasio ini kita jadikan satu karena sebenarnya posisinya sama. Keduanya membedakan, memberikan beda dalam setiap kategori, membedakan, kemudian ada tingkatan, dapat dihitung, ya. Kemudian memiliki nilai yang real, nilainya apa? Nah, apa bedanya dengan interval? Interval ini biasanya kita sebut dengan lebih jelasnya saya coba uraikan seperti ini. Jadi saya ulang. Nominal merupakan skala pengukuran yang dianggap paling rendah, kemudian hanya dapat dibedakan. Sebagai contoh, pengkodean dalam jenis kelamin, kode 1 laki-laki, kode 0 perempuan. Kode ini digunakan hanya untuk membedakan, tetapi tidak menunjukkan tingkatan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Karena jika kode dibalik pun, makna tidak akan berubah. Ordinal sama dengan nominal, hanya saja memiliki urutan tingkatan dalam skala. Jadi kalau dalam ordinal, angka 1 itu memiliki artinya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada 0. Meskipun demikian, jarak antara kedua angka tidak dapat dijelaskan. Contoh skala ordinal, jadi contoh standarnya adalah kepuasan, yakni ada 5 tingkatan dalam kepuasan kalau kita menggunakan urutan Likert. Jadi sangat puas 5, 4 puas, cukup puas 3, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Angka ini memiliki makna bahwa 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 2, dan seterusnya. Tetapi jarak antara 1 dan 2, 2 dan 3 itu tidak memiliki makna apapun. Kemudian kita masuk di interval. Interval ini angka yang disajikan menunjukkan tingkatan dan angka yang berurutan. Angka yang berurutan ini memiliki jarak yang sama. Jadi ciri utama skala ini adalah tidak adanya nol mutlak atau titik dasar. Jadi skala ini tidak memiliki titik dasar sehingga operasi perbandingan tidak dapat dilakukan. Contoh defaultnya adalah pengukuran suhu dengan standar derajat Celcius. Jadi suhu 40 derajat dan 20 derajat memiliki selisih yang sama dengan suhu 80 derajat dan 60 derajat. Yakni selisihnya 20 derajat. Akan tetapi, kita nggak bisa bilang bahwa suhu 40 derajat tidak berarti 2 kali lebih panas daripada 20 derajat. Demikian juga kita nggak bisa bilang bahwa suhu 0 derajat tidak berarti bahwa nggak memiliki panas sama sekali, gitu ya. Jadi, suhu 0 derajat itu tetap ada suhu, bukan berarti nggak ada suhu. Beda kalau dengan rasio. Jadi dalam rasio itu ada nilai dasar atau nilai nol mutlak. Kalau kita bilang tinggi badan sama dengan 0, harga barang sama dengan 0, berarti kan tidak ada orangnya, tidak ada barangnya. Jumlah produksi sama dengan 0, artinya kan tidak ada produksi. Jadi rasio ini merupakan skala pengukuran tertinggi. Membedakan, menunjukkan tingkatan, dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan. Untuk lebih singkatnya kita lihat, nah ini adalah perbedaan skala pengukuran data, ya. Jadi ada data kalau secara kategorik maka skalanya nominal ordinal, data jika numerik maka skalanya interval rasio. Keseluruhannya dapat dibedakan. Tetapi kalau kita masuk pada kategori hanya ada urutan dan tingkatan, itu nominal tidak bisa. Jadi langsung ke ordinal interval rasio. Memiliki interval yang sama atau jarak yang sama, itu masuk pada skala numerik atau interval rasio. Dapat dibandingkan hanya bisa dilakukan pada skala rasio. Jadi Anda harus memahami jenis skala pengukuran data Anda masuk kategori apa, apakah data kategori numerik skalanya apa. Karena nanti ketika Anda belajar lebih lanjut terkait pemilihan analisis statistika, itu beberapa analisis mensyaratkan skala data tertentu. Kalau skala datanya salah, maka hasil yang diperoleh juga tidak akan benar. Itu dulu terkait pengumpulan data dengan skala pengukuran data.
Berikutnya akan saya sambungkan dengan materi distribusi frekuensi dan pengorganisasian data ya.